Sini, kok ngapain jauh-jauh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang fungsi dua pengubah dan peta kontur. Oke, kami berempat. Saya sendiri Rifki Falbiano. Dan saya Talia Putri Veronica, saya Noviana Fauzia. Saya Pramudia Mandala Putra. Kami dari jurusan Teknik Industri Kelas Malang. Oke, saksikan video kami. Kami akan menjelaskan yang tadi Talia sebutin. Definisi fungsi dua pengubah. Dua fungsi pengubah adalah aturan yang mengaitkan setiap bilangan real, yaitu F sama dengan XY, setiap titik XY terhadap himpunan D. Dalam bidang XY ada notasi X, ada notasi Z, yaitu F sama dengan XY. Himpunan XY disebut domain, yaitu ada DF itu sama dengan XY elemen R pangkat 2. F, X, dan Y elemen R. Himpunan nilai F yaitu ada X dan Y disebut range. Range itu ada RF, F-nya itu ada X dan Y. Kalau elemennya ada DF. Contohnya itu ada tentukan domain Z sama dengan in Y kurang X kuadrat. Jawab DF sama dengan XY elemen R pangkat 2, Z sama dengan in Y dikurang X kuadrat elemen R. DF sama dengan XY elemen R kuadrat Y dikurang X2 besar dari 0. DF XY elemen R kuadrat Y besar dari X kuadrat. Jenis-jenis permukaan dimensi 3 yaitu AX kuadrat tambah BY kuadrat tambah CZ kuadrat tambah DXY ditambah EXZ ditambah FYZ ditambah GX ditambah HY ditambah IZ tambah J sama dengan 0. Ini contoh pertama, berupa permukaan apakah persamaan permukaan? Itu min 9x kuadrat tambah 4y kuadrat dikurang 36z sama dengan 0. Selang min 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurang 36z ditambah 36 sama dengan 0 dibagi 36. Hasilnya min x kuadrat per 2 pangkat 2 ditambah y kuadrat per 3 pangkat 2 min z ditambah 1 sama dengan 0. Jadi min 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurang 36z ditambah 36 sama dengan 0 merupakan paraboloid hiperbola dengan pusat 0,0,1. Atau kan? Kurva ketinggian dan peta kontur, yaitu proyeksi pada bidang XY, kurva yang dibentuk dari perpotongan bidang datar Z sama dengan C dan dengan permukaan F yaitu XY, kumpulan dari kurva ketinggian disebut peta kontur. Ini ada kerucut eliksnya, persamaannya itu Z yaitu Z sama dengan K, X kuadrat bagi Q kuadrat tambah Y kuadrat bagi B kuadrat yaitu K. Ini contoh bidangnya. Oke, sekarang kita masuk ke hiperbola lembar 2. Persamaannya ada Z sama dengan C, X kuadrat per C kuadrat dikurang Y kuadrat per 2 kuadrat sama dengan K. Ini ada contoh diagramnya. Contoh soal 1. 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 9z kuadrat sama dengan 36. Z sama dengan 1. Jawab. Substitusi Z sama dengan 1 ke pers. 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 9z kuadrat sama dengan 36. 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 36. 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 27. Elips dengan jari-jari mendatar sama dengan akar 3. Jari-jari tegaknya sama dengan 1/2 akar 27 sama dengan 3/2 akar 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang turunan parsial. Secara sederhana, turunan parsial terhadap X itu diartikan sebagai
yang berarti Y itu konstan terhadap turunan fx. Pada persamaan permukaan Z fxy secara geometris fx dalam kurung x0 y0 gradien suatu garis singgung kurva di titik x0 y0 z0 merupakan perpotongan permukaan Z sama dengan fxy yang y itu sama dengan y0. Contohnya, tentukan fx dari x yaitu 2 y-nya 3 dan fy yang x-nya 2 y-nya 3, yaitu kita pertama turunin dulu itunya itu kan persamaannya itu x pangkat 3 y kuadrat tambah x kuadrat tambah y tambah 3x kuadrat tambah 2y, sedangkan yang kita ambil itu fx, jadinya kita ngambil yang ada x-nya aja. Jadi 3x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2x y tambah 6x, kita masukin jadinya x y-nya itu 2 sama 3, jadi 3 dalam kurung 3 dikali 2 kuadrat dikali 3 kuadrat ditambah 2 kali 2 kali 3 ditambah 6 kali 2, hasilnya 132. Yang fy nya itu kita masukin jadinya x nya 2 y nya 3 menghasilkan 2 kali 2 pangkat 3 kali 3 ditambah 2 pangkat 2 tambah 2 yang hasilnya 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang maksimum dan minimum. Definisi maksimum dan minimum yang pertama itu suatu fungsi dua kubah memiliki nilai maksimum relatif pada titik x0 y0 jika terdapat lingkaran berpusat di x0 y0 sudah fx0 y0 lebih besar dari fxy. Untuk setiap xy di dalam lingkaran dan f memiliki nilai maksimum mutlak di x0 y0. Bila fx0 y0 lebih besar dari fxy untuk semua titik xy di domain f. Definisi dari minimum adalah suatu fungsi dua kubah memiliki nilai minimum relatif pada titik x0 y0 lebih kecil dari f xy untuk setiap xy di dalam lingkaran dan f memiliki nilai minimum mutlak di x0 y0 bila f x0 y0 lebih kecil dari f xy untuk semua titik xy di domain f. Sekarang ada di teorema, misalnya f fungsi 2 berubah dengan turunan. Oke, sekarang ada di teorema. Teorema itu misal f fungsi 2 berubah dengan turunan parsial orde 2 kontinu dalam beberapa lingkaran pada titik krisis x0 sama dengan y0 dan misal d sama dengan fxx x0 y0 FYY X0 Y0 kurang FXY buka kurung X0 Y0. Di sini ada yang A jika D lebih besar dari 0 dan F XX X0 Y0 lebih besar dari 0 maka F punya minimum relatif. Di B-nya itu jika D lebih besar dari 0 dan fx x0 y0 lebih kecil dari 0 maka f punya maksimum relatif. Di C-nya itu jika D lebih kecil dari 0 maka f memiliki titik pelana yaitu A saddle point. Di D jika D sama dengan 0 maka tidak ada kesimpulan yang dapat digambarkan. Di sini ada contoh dari teorema maksimum dan minimum. Tentukan semua nilai ekstrim relatif dan titik pelana dari f xy sama dengan 4xy dikurang x pangkat 4 dikurang y pangkat 4. Titik kritis fx xy sama dengan 4y dikurang 4x pangkat 3 sama dengan 0. Y sama dengan x pangkat 3 dan fy xy sama dengan 4x dikurang 4y pangkat 3 sama dengan 0. X sama dengan y pangkat 3. X 9 dikurang x sama dengan 0. X buka kurung x pangkat 8 dikurang 1. X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan min 1 dan y 0 sama dengan 0, y sama dengan 1 dan y sama dengan min 1. Titik kritis 0,0, 1,11, min 1 dan min 1. Turunan parsial orde 2 f xx xy sama dengan min 12x
pangkat 2 fxy xy pangkat 4. F y xy sama dengan 12y pangkat 2. Di sini ada contoh diagram.